Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi perpipaan air bersih di Kota Banjarmasin sudah mendesak untuk segera diremajakan, khususnya untuk layanan ke wilayah Banjarmasin Barat karena kondisinya yang sudah tua sehingga pipa menjadi rapuh atau sering mengalami kebocoran besar. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Insinyur Yuda Ahmadi menyatakan, perpipaan air bersih di kota ini sudah mendesak untuk diremajakan, khususnya bagi layanan ke wilayah Banjarmasin Barat. Penegasan itu disampaikan Yuda saat di gedung DPRD beberapa waktu lalu. Perpipaan khususnya pipa utama distribusi air bersih ke wilayah pelanggan di Banjarmasin Barat sudah berusia tua, sehingga mudah rapuh atau sering terjadi kebocoran besar. Akibatnya tekanan distribusi air ke wilayah itu terpaksa tidak bisa maksimal disebabkan rentan terjadinya pipa pecah. Yuda menyebut untuk peremajaan pipa utama distribusi air bersih ke wilayah Banjarmasin Barat memang membutuhkan dana besar, yakni mencapai 65 miliar. Rencana tahun ini, jadi kalau berdasarkan hasil RKC atau diizinnya itu memerlukan biaya sekitar 65 sampai 70 miliar. Nah itulah jadi gambaran untuk biaya itu. Ada lagi yang lain lagi yang di Pramuka sama di HKSN. Semua itu kan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yuda mengungkapkan secara mandiri kemampuan keuangan PT Air Minum Banjarmasin untuk pembangunan itu tidak mencukupi, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah kota sebagai pemilik. Permohonan penyertaan modal sudah diajukan ke pemerintah kota dan disetujui, tinggal menunggu DPRD Kota Banjarmasin. Murtasyah, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu Direktur Utama PDAM Banjarmasin mengaku saat ini penyertaan modal masih terkendala payung hukum. Pihaknya sangat berharap DPRD Kota Banjarmasin untuk menyetujui penambahan penyertaan modal untuk PT Air Minum Banjarmasin sehingga peremajaan pipa bisa segera dilakukan. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Yuda Ahmadi mengaku saat ini upaya penyertaan modal belum berjalan mulus di DPRD Kota Banjarmasin. Hal ini terkait pembuatan payung hukum penambahan penyertaan modal bagi PT Air Minum Banjarmasin masih dilakukan. Yuda menambahkan pihaknya juga telah mengadakan rapat dengan Komisi 2 DPRD beberapa waktu lalu yang pada intinya DPRD masih mempertimbangkannya. Pihaknya sangat berharap DPRD Kota Banjarmasin menyetujui penambahan penyertaan modal untuk PT Air Minum Banjarmasin ini, sebab untuk kepentingan yang sangat mendesak demi kelancaran pelayanan air bersih ke masyarakat. Dengan itu tadi dari Komisi 2 menyampaikan masalah rencana penyertaan modal itu masih proses. Mereka di intern di sini itu lagi membahas tentang payung hukumnya itu. Jadi mereka belum bisa menanggapi karena payung hukumnya belum ada. Mereka berjanji akan segera menyelesaikan itu. Kalau selesai maka mudah-mudahan nanti akan bisa dianggarkan. Pihaknya juga menyatakan terus berupaya secara mandiri, namun ada sebagian perpipaan yang harus diremajakan. Hal ini dimaklumi karena hampir semua pipa sudah berusia di atas 10 tahun. Rizna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, ribuan masyarakat hadiri haul ke-217 Datu Kelampayan yang dipusatkan di Masjid Tuhfatur Raghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Tampak hadir juga para petinggi pimpinan daerah Kalimantan Selatan termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Ribuan jamaah memadati areal sekitar Masjid Tuhfatur Raghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, tempat dilaksanakannya puncak haul ke-200 Nur, Bupati Banjar Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mantan Gubernur Kalsel Rudi Arifin, para tokoh ulama dan habaib, serta juriat Datu Kelampayan. Pelaksanaan haul diawali lantunan Maulidur Rasul, dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional asal Kalsel Muhammad Rizkon. Bupati Banjar Saidi Mansur meminta momentum ini hendaknya menjadi penyemangat dalam meneladani sifat Datu Kelampayan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita semua
beliau dari lahir sampai habis hayatnya di sini, dan khususnya di dalam pagar. Tentunya banyak peranan beliau mengajarkan kepada kita soal adab Islam dan segala macamnya. Tentu kerukunan Islam selalu kita perkuat menurut ajaran yang beliau berikan kepada kita yang melekat sampai sekarang. 217 beliau sudah meninggalkan kita, juga antusias masyarakat dengan ketokohan beliau sangat luar biasa. Datuk Kelampaian adalah tokoh ulama besar yang di masanya banyak memberikan sumbangsih kepada negara maupun juga untuk daerah Kabupaten Banjar. Tentunya hal yang kita petik tentunya di momentum yang baik ini, apalagi di bulan Syawal, di bulan Idul Fitri, untuk bersama-sama peranan beliau, hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan. Sementara itu, manakib Datuk Kelampaian dibacakan salah satu juriat, Kiai Haji Majani, menceritakan sejarah hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dilahirkan di Lok Gabang, Kalimantan Selatan pada 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Beliau merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Pulau Kalimantan. Tokoh ini gigih dalam mempertahankan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peringatan haul ditutup dengan pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa oleh pimpinan Madrasah Darussalam dan Tahfiz Ilmu Al-Quran Martapura, Kiai Haji Wildan Salman. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai peringatan haul ke-217 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Masjid Tuhfatur Raghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Ibnu mengaku bersyukur dapat berhadir pada acara tersebut dan berharap keberkahan selalu menyertai para jamaah dan Banua Banjar. Menurut Ibnu, nama besar Datuk Kelampaian sudah tidak diragukan lagi hingga warga Banua Banjar harus mengambil hikmah dan ilmu beliau. Di antara karakter yang patut diteladani diantaranya tekun menuntut ilmu dan giat menyebarkannya ke seluruh dunia. Rela berpisah lawan keluarga dan mengabdi jiwa untuk ilmu, sehingga kemudian Sidin paham betul bahwa dakwah itu harus ada kaderisasi. Makanya Sidin mendirikan perguruan tinggi, menggunakan lembaga training, lembaga pendidikan, kemudian disebarkan di seluruh dunia. Bukan hanya di seluruh Indonesia tapi seluruh dunia. Karena Al-Banjari itu ada di mana-mana, anak ke Malaysia, Singapura, ada sampai ke Thailand sana kan. Ya, kemudian ini menjadi nama besar yang harus kita sandang sama-sama. Dan kita anak cucu beliau dan juga juriat beliau, kemudian juga warga Banua ini harus menghargai dan juga beritiba lawan sini. Diketahui ribuan jamaah memadati lokasi puncak haul yang berlangsung pada Kamis pagi. Tak hanya melalui jalur darat, jamaah juga memanfaatkan transportasi air guna menghindari kemacetan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan haul tersebut, Wakil Rakyat Kalimantan Selatan M. Yade Helbi juga berpartisipasi dengan membagikan BBM gratis terhadap jamaah haul yang berangkat dari Batu Licin dan Kota Baru. Menyambut puncak haul ke-217 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian yang akan berlangsung di Masjid Jami Tuhfatur Raghibin, anggota DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi membagikan BBM gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya jamaah dari Batu Licin dan Kota Baru. Pembagian BBM gratis tersebut dipusatkan di SPBU Batu Licin dan maksimal satu kendaraan mendapat 3-4 liter BBM jenis Pertalite.
Selain membagikan BBM gratis, Paman Yani juga menyediakan tempat istirahat atau rest area yang berlokasi di halaman UPPD Samsat Batu Licin, sehingga jamaah yang berasal dari Kabupaten Kota Baru maupun provinsi tetangga Kalimantan Timur bisa beristirahat dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Ya, alhamdulillah kita hari ini sebenarnya mulai dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembagian bensin gratis dalam rangka turut berpartisipasi dalam kegiatan haul Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bansyari. Ini adalah bukti juga kepada warga masyarakat sumbangsi kita sebagai anggota dewan yang bekerja sama hari ini dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dengan relawan SKI Kalimantan Selatan. Nah, bensin ini kita berikan kepada warga masyarakat khususan yang ada di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Kubu. Untuk mengakomodir dua kabupaten ini kita letakkan posisinya adalah di dekat persimpangan antara Batu Licin dengan Pelabuhan Tanjung Serdang menuju Batu Licin ya. Nah, ini kita laksanakan kegiatan ini tentu saja supaya masyarakat Kota Baru bisa terakomodir dan juga masyarakat di Kabupaten Tanah Kubu juga bisa terakomodir. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga warga dari Kalimantan Timur juga boleh mengisi. Semua orang bisa sebenarnya boleh mengisi sesuai dengan kuota yang ada. Dan setiap kendaraan ini kita akan kasihkan minimal 3 liter bensin, maksimalnya hanya 4 liter. Jadi untuk roda 2 saja. Dan di tempat ini juga kita menyediakan rest area. Rest area ini bagi jemaah yang berasal dari Kota Baru ataupun juga Kalimantan Timur bisa di sana istirahat sebentar barangkali untuk menikmati kopi atau teh atau ada snack juga kita sediakan. Paman Yani juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel dan keluarga besar Sekenceng Kalimantan Selatan yang telah mendukung kegiatan ini. Paman Yani berharap pelaksanaan haul Datu Kelampayan berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Bandung Sepekan edisi Minggu 30 April 2023. Saya Amiratun Nahar melaporkan langsung dari kawasan Siring, Menara Pandang, Banjarmasin. Dan tetap jaga kesehatan Anda pemirsa, tetap semangat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.